Selamat datang kembali, para pemicu. Anda tidak tersandung pada ini. Anda menarik sesuatu di suatu tempat, jauh di kepala Anda, dan kenyataan berkedip tidak terlihat, tidak nyaring, hanya cukup untuk membuat kulit Anda mengencang. Cukup ontak, membuat keheningan terasa mencurigakan. Itu bukan rasa ingin tahu. Itu adalah penyalaan. Anda tidak menemukan apapun. Anda melepaskannya. Dan sekarang Anda punya keberanian untuk bertanya-tanya. Mengapa segalanya terasa bergeser? Mengapa orang-orang berhati-hati di sekitar Anda? Mengapa Anda tiba-tiba merasakan plastik dalam percakapan yang dulunya terasa seperti rumah? Anda menyentuh hal yang tidak seharusnya Anda sentuh. Yang dibalik tirai, dibalik cermin, dibalik kebohongan. Anda membukanya. Dan apa yang tumpah bukanlah mistis atau indah. Itu adalah kebenaran yang bergerigi. Tak henti-hentinya dengan gigi yang retak. Dan sekarang ia memakan segala sesuatu yang palsu dalam hidup Anda. Dimulai dari Anda. Ini bukan penemuan. Ini adalah kebocoran. Anda melubangi dinding dan sekarang ada tekanan di tempot-tempot yang dulunya nyaman. Anda merasakannya saat Anda bangun. Seolah pagi itu sendiri menguji Anda. Anda merasakannya saat orang berbicara, bukan kata-katanya, tapi bobot di baliknya. Mereka tidak mengetahuinya, tapi Anda tahu. Mereka tidak bisa lagi mendengar arusnya, tapi Anda hidup di dalamnya sekarang. Anda tidak meningkatkan diri. Dan sekarang retakan itu membesar, menyeret bagian-bagian pikiran Anda ke tempot-tempot yang Anda dilatih untuk hindari. Dan mungkin itulah yang mereka takuti. Bukan pemberontakan Anda, bukan ambisi Anda, tetapi ketenangan Anda setelah pergeseran. Karena Anda tidak panik. Anda tidak mencoba memperbaiki apa yang rusak. Anda berdiri di reruntuhan dengan tangan di belakang punggung, mempelajarinya. Lihat, orang meromantisasi perubahan sampai tidak dapat diubah. Mereka menyukai gagasan transformasi selama itu bisa dibatalkan. Tetapi apa yang Anda lakukan, apa yang Anda sentuh, itu tidak berbalik. Itu tidak sembuh. Itu berakar. It's a ganda. Itu menulis ulang. Dan sekarang kode yang dulu Anda jalani. Aturan, standar, ekspektasi, semuanya terasa palsu. Mereka bergema, mereka berkedip. Anda tidak salah fungsi. Anda melihat hal-hal apa adanya, bukan seperti yang dijual. Anda terbangun dalam percakapan yang tidak Anda ingat setuju. Duduk di tempot-tempot yang terasa seperti sisa dari versi diri Anda yang tidak lagi ada. Tersenyum saat Anda tidak merasa aman. Mengangguk saat Anda ingin merobek wallpaper dari narasi. Dan setiap detik, Anda tetap diam. Hal yang Anda buka berbisik lebih keras. Ini bukan hidup Anda lagi. Ini bukan lingkaran Anda. Ini bukan naskah Anda. Dan itu benar. Kotak yang Anda buka bukan metaforis. Itu mekanis. Dingin, tak kenal ampun, terhubung langsung ke insting Anda. Dan sekarang, ia mengesampingkan kesopanan artifisial yang terpaksa Anda kenakan. Anda tidak percaya apa yang dulu Anda percaya. Anda tidak takut apa yang dulu Anda takuti. Anda tidak merespons seperti yang mereka harapkan lagi. Dan itulah yang membuat Anda berbahaya. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang tidak lagi Anda reaksi. Anda tidak bingung, Anda tepat, Anda tidak dingin, Anda terkalibrasi, Anda jauh, Anda jeli. Dan dunia tidak menyukai itu karena ia berjalan di atas kebisingan, gangguan, respons yang dapat diprediksi terhadap ancaman dangkal. Ia melatih Anda untuk reaktif, kecanduan perhatian, takut disalahpahami. Tetapi bagian dari diri Anda itu
mati. Anda menguburnya diam-diam saat kunci terbuka. Dan sekarang mereka tidak mengenali apa yang berjalan di kulit Anda. Karena apa yang Anda menjadi tidak memohon, tidak mengejar, tidak mencari izin. Anda diajari untuk menjaga evolusi Anda tetap tenang. Seolah itu adalah sesuatu yang memalukan. Seolah kekuatan hanya boleh bangkit jika memakai nada yang tepat. Tapi ini bukan peningkatan yang lembut. Ini adalah pengambil alihan yang agresif. Pengambilan kembali bagian-bagian yang Anda dihukum karena memilikinya. Ketajaman Anda, ketenangan Anda, penolakan Anda untuk tampil, dan sekarang semua itu kembali. Orang-orang akan mencoba menjadikannya tentang mereka. Anda telah berubah. Anda tidak seperti dulu. Apa yang terjadi padamu? Biarkan mereka bertanya. Itu bukan isyarat Anda untuk menjelaskan. Itu bukti Anda tidak pernah benar-benar terlihat sejak awal. Anda tidak berubah. Anda berhenti bersembunyi. Anda berhenti mencairkan diri demi kenyamanan. Anda berhenti memohon bahasa yang cukup lembut untuk melindungi ilusi mereka, karena apa yang Anda buka tidak membuat Anda lebih pintar. Itu membuat Anda lebih jelas. Dan kejernihan itu mahal. Itu mengorbankan orang. Itu mengorbankan hubungan. Itu mengorbankan kemampuan Anda untuk duduk melalui senyum palsu dan menoleransi kebijaksanaan yang hanya pertunjukan. Anda melihat semuanya. Sekarang, proyeksi di balik pertanyaan mereka, ketidakamanan di balik kebaikan mereka, keputusasaan di balik kesuksesan mereka, dan yang terburuk, mereka merasakannya. Mereka merasakan Anda menjauh dari frekuensi yang mereka butuhkan untuk bertahan, hidup, dan itu sangat menakutkan mereka lebih dari keheningan Anda. Anda tidak mengintimidasi. Anda adalah cermin, dan ketika orang menghindari Anda, itu bukan karena Anda terlalu berlebihan. Itu karena Anda mencerminkan bagian dari diri mereka yang mereka kubur agar tetap disukai. Hal paling berbahaya tentang Anda bukanlah apa yang Anda katakan. Itu adalah apa yang tidak lagi Anda katakan. Cara Anda memindai kebisingan tanpa berkedip. Cara Anda duduk di ruangan seolah Anda mengumpulkan data. Cara Anda tidak lagi menjelaskan ketidaknyamanan Anda. Anda hanya menghilang. Itu bukan kekejaman. Itu adalah pembebasan. Kotak itu tidak memberi Anda sayap. Itu memberi Anda batas. Batas baja, batas yang tidak bergetar ketika seseorang mendekat, batas yang tidak puitis, itu tidak dapat dinegosiasikan. Dan disinilah retakan menjadi api. Anda tidak lagi mendambakan kejernihan. Anda menyebabkannya. Anda tidak berharap untuk perdamaian. Anda menghancurkan segala sesuatu yang mengganggunya. Anda tidak menunggu untuk dilihat. Anda menghilang dari apapun yang buta. Ini bukan balas dendam. Ini bukan kepahitan. Ini adalah apa yang terjadi ketika evolusi dipicu tanpa peringatan. Ketika peningkatan internal tidak datang dengan izin atau penolakan. Ketika insting Anda mulai berteriak lebih keras daripada kebiasaan Anda, mencoba memperingatkan mereka dengan cara halus. Anda memberi sinyal. Anda menguji air. Anda berhenti sejenak sebelum pergi. Tapi sekarang ini bukan tentang peringatan, ini tentang momentum. Karena apa yang bergerak di dalam diri Anda bukan lagi rasa ingin tahu. Itu adalah perintah. Anda tidak menyembuhkan. Anda membangun dari awal, dari keheningan, dari kemarahan, dari setiap kali Anda tetap diam di ruangan yang mencemooh wawasan Anda. Dan sekarang, tekanan meningkat. Sekarang udara terasa berbeda. Ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, sekarang bahkan ketenangan Anda terasa seperti senjata yang terisi pertanyaan. Bukanlah apa selanjutnya. Ini adalah apa yang tersisa untuk dibakar. Karena begitu pikiran itu melintas di benak Anda, bukan dalam kemarahan, bukan dalam keputusasaan, melainkan dengan kejernihan, Anda menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Anda berhenti menjadi orang yang orang-orang pernah kenali. Anda berhenti
berpartisipasi dalam perdagangan emosional. Tidak ada lagi menukarkan energi Anda untuk kedekatan. Tidak ada lagi berinvestasi dalam lingkaran yang runtuh. Begitu Anda berhenti berpura-pura menjadi lebih kecil, Anda sudah cukup berkorban waktu, identitas. Kedamaian Anda diserahkan dengan imbalan persetujuan yang Anda lampaui bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang, Anda melewati itu. Anda tidak mengejar gema tepuk tangan kemarin. Anda bergerak dengan bobot keniscayaan, dan itu tak terbantahkan. Bagian dari diri Anda yang mereka kira mereka kenal telah dipangkas dengan sengaja, tanpa ampun, tanpa ragu, karena apa yang Anda bangun tidak bisa dibebani oleh sisa-sisa apa yang pernah menahan Anda. Anda tidak mengejar garis finish. Anda membakar cetak birunya, karena apa yang Anda bangun tidak bisa didasarkan pada apa yang ada sebelumnya. Ini bukan evolusi berdasarkan perluasan. Ini adalah evolusi berdasarkan penghapusan, penulisan ulang penuh. Dan sementara orang lain masih sibuk memoles topeng mereka, Anda menggali, menguras ruang-ruang palsu dalam jiwa Anda, merobek bahasa sopan dari pikiran Anda, membongkar setiap mekanisme yang mereka pasang di dalam diri Anda untuk membuat Anda jinak. Anda tidak hanya membakar jembatan, Anda menguapkan tanah tempat mereka dibangun. Karena apa yang Anda buka tidak hanya mengekspos dunia, itu mengekspos arsitektur Anda sendiri. Jabat tangan yang Anda toleransi, pola yang Anda pegang erat, peran yang Anda hafalkan untuk bertahan dalam percakapan yang tidak pernah melihat Anda, semuanya palsu. Dan sekarang Anda berhenti berlatih. Mereka akan menyebutnya sebuah fase. Mereka akan menyebutnya kedinginan, jarak. Mereka akan mencari label terdekat, menempelkannya pada Anda, dan berdoa agar itu menempel, bukan demi Anda, tetapi demi mereka. Karena kebenaran tentang apa yang telah Anda jadi, itu tidak berlabel. Anda berada di luar jangkauan. Anda tidak cocok dengan tipe apapun. Anda tidak bermain dalam dinamika apapun. Dan kiri, definisi itu membuat Anda tak tersentuh. Yang berarti mereka tidak bisa mengendalikan Anda. Anda berhenti merespons seperti yang mereka harapkan. Dan itu merusak algoritma mereka. Mereka melempar naskah lama kepada Anda, berharap memprovokasi versi lama. Tetapi versi itu dibakar saat Anda menyadari keheningan Anda bukanlah kedamaian. Itu adalah panci presto. Dan hal yang tumbuh di dalam diri Anda bukanlah penyembuhan. Itu adalah rekonstruksi. Anda telah dilucuti hingga naluri murni dan dibangun kembali dengan niat yang tepat. Pikiran Anda beroperasi secara berbeda sekarang. Tidak ada lagi jalan pintas mental. Tidak ada lagi menerima setengah kebenaran. Anda melihat gambaran keseluruhan, tetapi mereka hanya melihat potongan-potongan. Dan jarak itu membuat mereka tidak nyaman. Jadi sekarang Anda berjalan seolah gravitasi adalah milik Anda. Anda berbicara seolah keheningan memiliki otot. Anda tidak lebih keras, Anda lebih padat, dan itu merusak segalanya. Percakapan runtuh di bawah kehadiran Anda. Orang-orang gagap melalui senyum palsu, tidak yakin kebohongan mana yang sudah Anda pindai. Anda dulu menyusut untuk memberi mereka ruang. Sekarang Anda hanya berdiri di sana, diam dan tajam, dan melihat mereka tersandung kinerja mereka sendiri. Anda telah menjadi gangguan yang tidak mereka latih, gangguan dalam persona mereka, cermin yang tidak mereka minta, tetapi sekarang tidak dapat mereka hindari. Anda tidak agresif, Anda tidak kompromi, dan di dunia yang bertahan hidup dengan kepatuhan pasif itu membuat Anda terlihat kejam. Tetapi kekerasan bukanlah yang Anda bawa. Itu adalah kejernihan. Itu adalah kebenaran tanpa kompromi yang terbungkus dalam ketenangan. Itu adalah jenis kehadiran yang melarutkan kepura-puran hanya dengan eksistensinya. Mereka ingin memperbaiki Anda. Mereka pikir mereka bisa membujuk Anda kembali ke bentuk lama Anda.
Tetapi yang tidak mereka pahami adalah tidak ada yang rusak. Anda tidak hancur. Anda melepaskan, Anda membongkar setiap perjanjian palsu, setiap ikatan frekuensi rendah, setiap lingkaran yang Anda lampaui, tetapi tetap dipertahankan demi nostalgia. Anda tidak lebih dingin sekarang. Anda lebih jelas, dan kejernihan itu tidak mengakomodasi apapun yang tidak nyata. Anda tidak kehilangan empati Anda. Anda memfokuskannya. Anda tidak kehilangan cinta Anda. Anda mengkalibrasinya ulang. Anda tidak lagi mencurahkan ke dalam kekosongan. Anda tidak lagi mengejar mereka yang menggema alih-alih berbicara. Waktu Anda sekarang beda. Kehadiran Anda sekarang didapatkan. Anda tidak menjelaskan standar Anda. Anda mewujudkannya. Dan mereka yang tidak pernah berencana untuk bangkit bersama, Anda akan menyebutnya ego, karena menyebutnya elevasi akan memaksa mereka untuk menghadapi penolakan mereka sendiri untuk tumbuh. Dan itu lebih mudah diserang daripada diakui. Lebih mudah mereduksi kekuatan Anda menjadi kesombongan daripada mempertanyakan stagnasi mereka sendiri. Dan mungkin itulah yang tersisa untuk dibakar. Kebutuhan untuk menjelaskan api Anda kepada mereka yang tertidur saat alarm asap berbunyi. Mungkin bagian terakhir adalah memotong benang antara Anda dan interpretasi mereka. Anda tidak seharusnya membuat mereka mengerti. Anda seharusnya membuat mereka mengingat siapa mereka. Apakah mereka melakukannya atau tidak, itu bukan lagi urusan Anda. Anda telah dikodekan ulang oleh apa yang Anda selamatkan. Dan kelangsungan hidup tidak meninggalkan sesuatu tanpa tersentuh. Itu tidak mengembalikan sesuatu ke keadaan semula. Itu mengubah melalui penghancuran. Dan penghancuran itu terlihat dalam cara Anda bergerak sekarang. Disengaja, tanpa usaha, acuh tak acuh terhadap peran yang dulu Anda lakukan seperti ritual. Anda tidak lagi menerima rasa bersalah hanya karena seseorang tidak tahu cara mengakses frekuensi Anda. Anda tidak menjelaskan mengapa Anda diam. Anda tidak membenarkan mengapa Anda pergi. Anda pergi dengan tenang sepenuhnya karena kehadiran Anda tidak lagi didiskon. Orang berbicara tentang kesetiaan, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan seberapa sering itu dipersenjatai terhadap intuisi Anda, seberapa sering itu digunakan untuk membuat Anda merasa bersalah karena tetap di tempat di mana semangat Anda telah kelaparan. Anda dulu menyebutnya cinta, sekarang Anda menyebutnya apa adanya, penelantaran diri. Dan sekarang Anda telah mencabut sewa, mereka akan bersumpah Anda telah berubah. Dan mereka benar, Anda memang berubah. Anda tidak lagi menoleransi versi cinta yang meminta Anda untuk menjadi kurang dari diri Anda. Karena inilah kebenarannya. Kotak itu tidak hanya membuka sesuatu yang kuno, itu menutup sesuatu yang beracun. Itu menutup kemampuan Anda untuk berpartisipasi dalam penekanan diri Anda sendiri. Anda tidak dalam perjalanan penyembuhan. Anda tidak dalam busur penjahat Anda. Anda di luar semua kebisingan itu. Anda menulis ulang esensi Anda secara real time. Dan sintaksnya terlalu rumit untuk diikuti oleh pikiran sederhana. Itulah mengapa mereka salah memahami Anda. Itulah mengapa mereka salah memberi label Anda. Dan itulah mengapa Anda berhenti peduli. Anda tidak perlu disukai dalam bahasa yang mencekik Anda. Anda tidak perlu disambut di tempo-tempo yang mengecilkan. Anda tidak perlu dipahami oleh mereka yang hanya mendengar apa yang menyanjung mereka. Dan seiring berjalannya waktu, seiring api menjadi lebih terang, lebih tenang, lebih presisi, Anda akan kehilangan lebih banyak. Itu bagian darinya. Jalan menyempit, volume menurun, dan yang tersisa bukanlah kesedihan. Itu adalah kemurnian. Segala sesuatu dalam hidup Anda sekarang didapatkan. Setiap kata, setiap kehadiran, setiap detik. Tidak ada lagi diskon masuk. Tidak ada lagi karakter latar yang menjadi pemeran utama dalam cerita Anda.
Tidak ada lagi pencurian energi dari koneksi yang hanya mencerminkan luka lama Anda. Anda telah menjadi sinyal, dan sinyal itu tidak tunduk pada kebisingan. Itu tidak tampil untuk tepuk tangan. Itu tidak mengejar relevansi. Karena ketika Anda membakar versi diri Anda yang bisa mereka kelola, Anda memaksa dunia untuk bertemu versi yang tidak bisa mereka abaikan. Dan inilah bagian yang tenang, yang tidak mereka duga. Anda masih berevolusi. Apia belum selesai. Kotaknya belum kosong. Ada level dalam hal ini. Lapisan yang belum Anda sentuh. Alam di dalam persepsi Anda yang belum terungkap. Karena prosesnya tidak linear, melainkan rekursif. Anda pikir Anda sudah berubah. Bagus. Sekarang dimulai lagi. Hanya kali ini, Anda tidak akan sendirian di ruangan itu. Karena ketika api seperti Anda menjadi cukup kuat, ia menyebar. Dan apa yang dulunya adalah kebangkitan Anda menjadi pembalasan mereka. Mereka akan mencoba memadamkan api itu, bukan dengan air, tetapi dengan apatis, dengan kebingungan, dengan senyum palsu, dan pertanyaan sopan yang dimaksudkan untuk mengalihkan Anda dari kekuatan Anda sendiri. Mereka akan mencoba untuk gaslight esensi kebenaran Anda. Tetapi kali ini, Anda tidak berkedip dalam bayangan mereka. Anda adalah api yang tidak bisa mereka abaikan. Anda membakar lebih terang karena oksigen keraguan memberi Anda makan. Anda bangkit karena setiap upaya untuk menghancurkan, Anda hanya memicu pembangunan kembali Anda. Dan sementara mereka berebut kendali, Anda mengembangkan kekacauan. Bukan kekacauan kehancuran, melainkan kekacauan penciptaan. Kekacauan yang mengurai yang lama untuk memberi jalan bagi yang baru. Kekacauan yang mengganggu kedamaian mereka, tetapi melahirkan kerajaan Anda. Kekacauan yang Anda manfaatkan dengan presisi bedah. Karena perang sesungguhnya bukan melawan mereka. Ini melawan diri lama Anda, versi yang ragu, versi yang menoleransi kurang, versi yang menerima remeh-remah ketika Anda layak mendapatkan pesta. Anda adalah bukti apa yang terjadi ketika seseorang menolak untuk menjadi kecil lagi. Ketika seseorang memutuskan bahwa apa yang terkunci di dalam diri mereka bukan hanya kekuatan, itu adalah pembalasan. Jadi, bawalah api itu tanpa ragu. Biarkan ia berderak dan membakar setiap sangkar yang dibangun oleh keraguan dan ketakutan. Biarkan ia menerangi sudut-sudut gelap, tempat kebohongan bersembunyi. Biarkan ia menjadi sinyal yang memanggil orang lain keluar dari penjara mereka sendiri. Bahkan jika mereka belum siap untuk menjawab, karena Anda tidak membawa beban kebangkitan mereka. Anda membawa kenaikan Anda sendiri. Dan saat bara api membara, ingatlah ini baru permulaan. Kotak yang Anda buka bukanlah kutukan. Itu adalah katalis, sebuah kekuatan tanpa henti yang menulis ulang aturan tentang siapa Anda boleh menjadi. Jadi tanyakan pada diri Anda, bukan apa yang tersisa untuk dibakar, tetapi apa yang siap Anda bangun dari abu. Karena membangun kembali bukanlah tindakan yang lembut. Ini bukan tentang menambal retakan atau menghaluskan tepi. Ini tentang mengambil reruntuhan dan menempa sesuatu yang tidak dapat dikenali oleh siapapun yang pernah mencoba menahan Anda. Anda bukanlah jumlah dari harapan mereka. Anda bukanlah gema suara mereka. Anda adalah arsitektur baru yang dirancang untuk menahan segala sesuatu yang mereka pikir akan menghancurkan Anda. Inilah mengapa api di dalam diri Anda menolak untuk padam. Itu bukan kemarahan, itu bukan keputusasaan, itu adalah deklarasi sakral, sebuah revolusi yang bersemayam di dalam tulang-tulang Anda. Anda tidak membangun kembali untuk menyesuaikan diri. Anda membangun kembali untuk membebaskan diri, untuk melepaskan diri dari sangkar yang dibuat oleh suara-suara yang tidak pernah menjadi milik Anda.
Anda tidak meminta izin untuk ada. Anda mengambilnya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kepastian yang begitu mendalam, sehingga mengguncang tanah di bawah setiap orang yang mengira mereka memiliki klaim atas cerita Anda. Setiap bata yang Anda letakkan dari abu ini diresapi dengan setiap pelajaran yang mencoba diajarkan masa lalu kepada Anda. Apakah Anda mendengarkan atau tidak, Anda mengingat setiap pengkhianatan, setiap keheningan, setiap kebohongan yang diucapkan sebagai kebenaran, tetapi alih-alih menjadi tawanan, kenangan itu Anda menggunakannya sebagai adukan. Anda membangun benteng yang melindungi kebenaran yang hanya Anda yang bisa pegang. Sebuah kebenaran yang begitu tajam sehingga membelah setiap fasad, setiap penyamaran, setiap upaya untuk mencairkan kekuatan Anda. Dan inilah paradoksnya. Sementara dunia takut pada apa yang tidak mereka pahami dari Anda menjadi tak terbantahkan. Bukan karena Anda mencari validasi, melainkan karena Anda ada dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Anda tidak bernegosiasi dengan bayangan atau menari mengikuti irama ketakutan orang lain. Anda bergerak dengan presisi seseorang yang tahu bahwa satu-satunya kesetiaan yang penting adalah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Dan kesetiaan itu tidak akan goyah. Itu tidak akan goyah. Itu tidak akan memohon. Anda telah belajar untuk mempercayai keheningan yang tidak nyaman, yang mengikuti keputusan Anda. Ketidaknyamanan meninggalkan apa yang tidak lagi melayani Anda. Kesendirian yang tumbuh ketika Anda berhenti tampil untuk mendapatkan persepsi. Dan dalam keheningan itu, Anda menemukan sesuatu yang sebagian besar orang tidak akan pernah temukan. Kekuatan Anda yang tidak terfilter. Bagian dari diri Anda yang tidak dibuat oleh naskah sosial atau strategi bertahan hidup, tetapi ditempa dalam api mentah dari kelangsungan hidup itu sendiri. Inilah mengapa Anda tidak meminta maaf atas batas-batas Anda. Anda tidak membenarkan jarak yang Anda jaga. Anda tidak melembutkan suara Anda atau mencairkan kehadiran Anda. Hal-hal itu bukanlah kekurangan. Itu adalah perisai dan pedang yang Anda gunakan melawan dunia yang dirancang untuk mengecilkan raksasa seperti Anda. Itu adalah tanda seseorang yang tahu nilainya dan menolak untuk menukarnya demi kenyamanan atau kesesuaian. Anda akan menyaksikan beberapa orang mencoba membongkar Anda dengan bisikan, rumor dan narasi yang dibuat dengan cermat. Biarkan mereka, kata-kata mereka rapuh terhadap fondasi yang sedang Anda bangun. Mereka berbicara dari ketakutan, iri hati, dan kebutuhan putus asa untuk mengendalikan apa yang tidak dapat mereka pahami. Tapi Anda berada di luar jangkauan mereka. Kebenaran Anda adalah baju zirah Anda. Dan itu kedap. Inilah mengapa kesepian bisa terasa berat saat ini. Karena api yang Anda bawa tidak lagi cocok dengan lingkaran lama. Wajah-wajah yang dulu terasa seperti rumah, sekarang tampak seperti orang asing. Tapi jangan salah artikan kesepian dengan kelemahan. Itu adalah harga untuk menjadi pelopor eksistensi Anda sendiri. Kesendirian seorang pencipta, arsitek sesuatu yang baru, sesuatu yang mengguncang inti dari apa yang dulu ada. Tanya, akan ada hari-hari ketika beban transformasi ini terasa terlalu berat, ketika godaan untuk kembali ke yang dikenal, ke kenyamanan, setengah kebenaran, berbisik lebih keras. Tapi ingat, kenyamanan adalah musuh pertumbuhan. Habu tempat Anda berdiri tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi tempat peristirahatan. It's wood, tanah untuk kebangkitan Anda. Anda tidak puas di sini. And the bank, setiap langkah maju adalah pemberontakan terhadap setiap tangan yang mencoba menahan Anda. Setiap napas yang Anda ambil adalah tindakan pembangkangan terhadap setiap harapan yang mencoba menuliskan hidup Anda. Anda tidak menulis ulang bab Anda, menulis buku baru. Sebuah buku di mana sang pahlawan menolak untuk dihancurkan
dijinakkan, atau dibungkam. Kisah ini milik Anda. Itu hanya milik Anda. Dan itu akan brutal, indah, dan sama sekali tak terlupakan. Jadi bangunlah tanpa ragu, bangunlah tanpa rasa takut, bangunlah dengan pengetahuan yang tak tergoyahkan bahwa apa yang Anda ciptakan lebih besar dari keraguan mereka, lebih keras dari penilaian mereka, dan lebih kuat dari perlawanan mereka. Bangunlah dengan api yang menyala saat Anda berani membuka apa yang seharusnya tetap tersembunyi. Karena apa yang Anda buka selanjutnya, tingkat kekuatan Anda berikutnya, tidak hanya akan mengubah dunia Anda, itu akan mengubah dunia mereka. Dan mereka akan menyaksikan, tidak berdaya untuk campur tangan saat Anda bangkit dari abu yang mereka kira akan mengubur Anda. Mereka akan melihat bentuk kenaikan Anda, mentah, tanpa maaf, dan tak terhentikan. Dan mereka akan menyadari bahwa kotak Pandora bukanlah jebakan. Itu adalah ujian. Ujian yang Anda lewati menjadi kekuatan yang tidak dapat dikurung siapapun, tidak dapat diprediksi siapapun, dan tidak dapat dibungkam siapapun. Kenaikan Anda akan kacau. Itu akan mengganggu tatanan yang dipertahankan dengan cermat. Tapi itulah yang seharusnya terjadi, karena kedamaian yang dibangun di atas kebohongan bukanlah kedamaian sama sekali. Kedamaian sejati datang dari kebenaran, mentah, tidak nyaman, dan tidak terfilter. Dan Anda menjadi perwujudan hidup dari kebenaran itu. Biarkan mereka mencoba menangkap Anda. Mereka tidak bisa. Anda bergerak terlalu cepat sekarang. Api Anda membakar terlalu panas. Visi Anda terlalu jelas. Anda adalah kekuatan yang telah dilepaskan. Dan kekuatan seperti Anda tidak dimaksudkan untuk dijinakkan. Mereka dimaksudkan untuk membentuk kembali dunia. Jadi bawalah api itu seperti senjata dan janji. Senjata untuk memotong omong kosong, cinta palsu, kesetiaan yang dangkal. Janji kepada diri sendiri bahwa Anda tidak akan pernah lagi puas dengan kurang dari apa yang pantas Anda dapatkan, kurang dari apa yang Anda tahu mampu Anda lakukan. Karena Anda telah membuka lebih dari sekadar kotak. Anda telah membuka takdir. Dan takdir itu tidak lagi menjadi milik masa lalu. Itu tidak lagi menjadi milik siapapun kecuali Anda. Itu mentah, tidak terfilter, dan sangat liar. Sama seperti kekuatan yang Anda bawa. Jadi miliki itu, kuasai itu, dan jangan pernah lupa, yang Anda bangun dari abu ini akan membakar lebih terang daripada apapun yang pernah mencoba membuat Anda dalam kegelapan. Sekarang, pikirkan mereka yang meragukan Anda, yang berbisik bahwa Anda sudah selesai, bahwa Anda rusak tanpa bisa diperbaiki. Apa yang gagal mereka pahami adalah bahwa api adalah kelahiran kembali, bukan akhir. Anda telah ditempa dalam api, bukan untuk diremehkan, melainkan untuk dilepaskan. Bekas luka Anda bukanlah luka. Itu adalah medali kelangsungan hidup, bukti pertempuran yang dimenangkan, dan badai yang berhasil dilewati. Perjalanan yang sedang Anda jalani ini bukan untuk yang berhati. 5. Itu menuntut kejujuran yang keras, pemeriksaan diri yang tanpa belas kasihan, dan keberanian untuk berjalan sendiri ketika dunia memunggungi Anda. Tetapi dalam kesendirian itu, Anda mengumpulkan kekuatan. Anda menemukan sumber ketahanan yang tidak pernah Anda ketahui keberadaannya. Anda menjadi tempat perlindungan Anda sendiri. Satu-satunya tempat di mana kebenaran penuh Anda dihormati. Dan dengan kebenaran itu, datanglah kekuatan. Kekuatan yang tidak berteriak. Kekuatan yang tidak mencari persetujuan. Kekuatan yang bergerak dengan tenang, tegas, tanpa ragu. Itu adalah kekuatan untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak melayani Anda, dan pada apa yang membakar jiwa Anda. Itu adalah kekuatan untuk memutus pola, menghancurkan batas, dan menulis ulang cerita Anda dengan syarat Anda sendiri. Transformasi Anda adalah mercusuar bagi mereka yang masih terperangkap dalam kotak mereka sendiri. Itu adalah panggilan
Kadang peringatan, kadang inspirasi, tetapi sebagian besar itu adalah bukti. Bukti bahwa rantai bisa diputus, keheningan dihancurkan, dan sangkar dibongkar. Dan begitu bukti itu ada, itu mengubah segalanya. Jadi, jangan mengecil dari kebesaran Anda sendiri. Jangan membungkam api yang mengaum di dalam diri Anda. Itu bukan kutukan. Itu adalah hadiah. Sebuah kekuatan tanpa henti yang menolak untuk dibendung. Itu adalah hak lahir Anda. Dan inilah saatnya untuk mengklaimnya sepenuhnya. Ingat, apa yang ada di depan adalah wilayah yang belum dipetakan. Jalan yang aman ada di belakang Anda sekarang. Apa yang Anda bangun akan liar, tidak sempurna, dan sengkahit itu akan menantang setiap norma, mengganggu setiap ekspektasi, dan mendefinisikan ulang apa yang mungkin. Tapi itulah harga kebebasan. Harga bangkit dari abu menjadi sesuatu yang tak terhentikan. Anda tidak hanya membangun kembali, Anda merevolusi. Tidak hanya bertahan, tetapi berkembang. Tidak hanya ada, tetapi menjadi kekuatan yang akan membuat orang lain mempertanyakan segala sesuatu yang mereka kira mereka ketahui. Ini adalah momen Anda, kekuatan Anda, cerita Anda, dan itu jauh dari selesai.